Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back on this English lesson videos with the Grammar Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan because dan because of. Meskipun kita sering menggunakan kata tersebut dalam bahasa Inggris, namun ada yang masih bingung cara yang tepat untuk menggunakannya. Yang pertama, kita bahas apa sih because dan because of itu? Because dan because of dalam bahasa Indonesia mempunyai arti karena, dan fungsi dari kata ini digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat. Supaya lebih jelas lagi, mari kita bahas satu persatu antara because dan because of. Because merupakan conjunction atau sebuah kata penghubung antara dua kalimat. Oleh sebab itu, because diikuti oleh klausa atau kalimat, yang mana syarat minimal sebuah klausa harus mempunyai subjek dan verb. Jadi, because digunakan apabila dia diletakkan sebelum subjek dan verb. Perhatikan contoh berikut ini. The exam was easy. He knew all the answer. Dari contoh tersebut, coba kita perhatikan setelah titik-titik dalam kalimat tersebut, di situ ada he. Kemudian setelahnya ada verb. Maka he dalam contoh kalimat itu dia diposisikan sebagai subjek karena mempunyai subjek dan verb. Dalam contoh tersebut merupakan sebuah klausa. Maka penggunaan yang tepat adalah menggunakan because sebagai penghubung antara dua kalimat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai because of. Because of merupakan preposition, dan preposition itu sendiri adalah kata yang dikombinasikan dengan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Jadi setelah because of, itu diikuti oleh pronoun, noun, dan juga noun phrase. Perhatikan contoh berikut ini. He passed the exam. Bla 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 bla. His hard work. Nah, setelah titik-titik pada kalimat tersebut ada his hard work, yang merupakan pronoun jenis possessive adjective. Oleh sebab itu, penggunaan yang tepat dalam kalimat tersebut adalah because of. Untuk lebih memahami materi ini, selanjutnya dalam pembahasan ini kita akan mengerjakan soal-soal latihan mengenai penggunaan yang tepat antara because dan because of. Perhatikan kalimat-kalimat tersebut, dan mari kita bahas satu persatu. Latihan nomor 1. He will do anything for you. He loves you. Kalian tentunya tahu mana yang tepat untuk digunakan, apakah because atau because of. Nah, coba perhatikan. Setelah titik-titik pada kalimat tersebut, di situ terdapat subjek dan verb. Jadi, pilihan yang tepat dalam kalimat tersebut adalah menggunakan because. Nomor 2. Bla bla bla, your help, I have finished my project sooner. Bagaimana menurut kalian? Ya, di situ kebetulan titik-titik berada pada awal kalimat. Artinya, because atau because of diletakkan pada awal kalimat. Nah, perbedaan antara diletakkan di tengah atau di awal kalimat, yaitu apabila di tengah kalimat maka kalimat itu menyambung tanpa ada koma. Sedangkan jika because maupun because of diletakkan di awal kalimat, maka akan ada koma di antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Oke, pada latihan nomor 2 ini, setelah titik-titik terdapat pronoun kategori possessive, atau lebih tepatnya adalah possessive adjective. Maka pilihan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah menggunakan because of. Mungkin ada di antara kalian yang masih belum tahu apakah possessive adjective pronoun itu. Possessive adjective pronoun adalah kata ganti kepemilikan. Karena sebagai adjektif, tentu dia mendeskripsikan kata benda, seperti pada my book. My sebagai adjektif yang mendeskripsikan pada kata benda buku sebagai kepemilikan. Contohnya, my book, your book, their book, our book, her book, his book, dan its book. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Bla 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 the traffic. I was late to school this morning. Di awal kalimat setelah titik-titik ada the traffic. Di situ adalah noun. Maka pilihan yang tepat adalah menggunakan because of, yang langsung diikuti oleh the traffic, noun. Selanjutnya adalah pembahasan nomor 4.
Today is Donnie's birthday. He gets a lot of presents. Langsung kita bahas. Di situ today adalah subjek, kemudian ada is sebagai verb. Tentunya ini adalah klausa. Maka pilihan yang tepat untuk titik-titik tersebut adalah menggunakan because. Nomor 5. Our trip was fun. The weather was good. Ya, di situ ada the weather sebagai subjek dan was sebagai verb. Maka pilihan yang tepat adalah menggunakan because. Sebagai catatan bahwa to be by is mr atau was were dalam kalimat nominal atau yang kalimat tidak ada verb di dalamnya, maka to be menjadi auxiliary verb atau kata kerja bantu yang diposisikan sebagai verb. Langsung ke pembahasan nomor 6. Their new product didn't sell well. It is poor quality. Setelah titik-titik di situ ada possessive adjective, maka pilihan yang tepat adalah menggunakan because of. Nah, demikian perbedaan penggunaan because dan because of. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.